Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Irfan Alfian. Saat ini aku lagi berada di kota Bandung, teman. Tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang aku lagi berada di Hotel Aston, daerah Pasteur. Nah, untuk trip kali ini aku mau naik bis, teman-teman. Ya, seperti biasanya ya. Naik bis dari Bandung menuju ke Surabaya. Masih nggak tahu sih antara Surabaya atau Nganjuk, lihat nanti ya. Bersama GHTS atau Gunung Harta Transport Solution. Dan nanti busnya itu menggunakan armada double decker yang terbaru ya kalau nggak salah ya. Ya kita lihat nanti aja. Ini ternyata Grabnya udah datang, teman. Jadi kalau teman sekalian penasaran dengan perjalanan kali ini, simak video ini sampai habis ya. Oke teman, ini sekarang sudah menunjukkan pukul 14.24 ya. Aku udah tiba di kantor perwakilan Gunung Harta Transport Solution yang berada di jalan atau apa ya, daerah Kebon Kawung nih. Yang tadi macet banget di depannya asli ya. Dari yang setelah flyover sampai sini tuh memakan waktu berapa lama ya? Tadi bisa 15-20 menit. Alhamdulillah masih ada waktu ya buat santai-santai dulu sambil nunggu bisnya lagi di prepare. Nah, sebelum kita lihat bisnya, mungkin lihat untuk kantornya dulu ya. Yuk. Nah, ini dia teman untuk kantornya dari Gunung Harta Transport Solution. Jadi sini ada ruang tunggunya tuh. Nah, untuk trip kali ini aku kebetulan nggak sendiri ya, bareng istri sama anakku nih. First time naik bis. Yang dadah. Yeah. Ya udah, habis ini kita lihat ke belakang untuk bisnya, teman. Nah, ini kita menuju ke belakang dulu situ ya, teman. Kita lihat untuk armada busnya. Sayang banget ya, lagi hujan ya. Memang sih nggak deres, tapi ya tetap aja ya. Dan ini ya, lumpurnya nih, hati-hati nih jatuh nih. Nah, itu dia untuk armada busnya terparkir. Wih, cakep banget ya, sesuai harapan nih. Jadi kalau dilihat untuk armada busnya ini pakai Jetbus 5 double decker. Dan juga ini menggunakan sasis Volvo B11R 450 horsepower. Tronton ya tuh. Yang pastinya udah dilengkapi dengan suspensi udara.
Mantep banget. Terus juga FYI aja, di bus ini tuh terbagi jadi 3 kelas ya. Jadi ada eksekutif yang di atas, terus ada kompartemen 4 kursi di bawah sama 2 kursi di atas bagian kiri kalau aku udah lihat denahnya ya. Sama 1 atau 2 gitu ya. Kursi sleeper teman di belakang ruang kemudi kayak gitu ya. Mantap ya, nanti mungkin kalau udah naik busnya kita review semuanya, kita lihat untuk interiornya. Oh iya teman-teman, ada yang kelupaan ya. Jadi ini situasi dan kondisi di apa ya, parkiran bus daerah Kebon Kawung. Kalau kalian naik kendaraan pribadi, kalian bisa masuk lewat sini atau lewat sana kalau nggak salah ya. Yang jelas bis keluar masuk lewat sana ya. Terus ini untuk parkiran bus maupun kendaraan pribadi atau travel gitu ya. Ini kok dilihat ya, ada beberapa bus teman. Jadi selain Gunung Harta ada Juragan 99, dan itu armada Juragan 99 yang pernah aku naikin ya, dengan julukan Dora. Cuma waktu itu aku naik bus Juragan 99 Dora ini dari Malang menuju ke Jakarta, menggantikan armadanya Mas Furkon, yaitu yang Juragan 99 Tweety. Tiba-tiba dadakan kasih pakai Dora pak, main bete sih. Tapi ya gimana lagi ya. Terus ini di samping kirinya ada apa ini, bus wisata sih kayaknya, namanya Samaya. Ini pakai Jetbus 2 nih, lama nih, atau nih sasisnya Indo RK mungkin nih. Oh iya, kalau yang Juragan 99 teman-teman yang belum nonton, kalian bisa klik di pojok kanan atas atau scroll videoku sebelumnya ya teman-teman. Ini kita lagi menunggu waktu nih. Masih ada spare waktu ya setengah jam ya, untuk menunggu ngeberangkatan dari bus ini ya teman. Nah, untuk pemesanan tiketnya kemarin aku pesan melalui aplikasi Redbus ya, Gunung Harta Transport Solution dari Bandung menuju ke Surabaya dengan harga tiket 450.000 untuk yang kelas kompartemen. Kalau yang eksekutif itu sekitar 380-an ya, nggak sampai 400 ya. Ya jadi di Redbus itu banyak banget pilihan busnya. Ini aku nggak di endorse ya teman-teman. Nah, keberangkatannya dari Kebon Kawung ini ya, daerah Kebon Kawung atau parkiran Kebon Kawung itu jam 3. Nanti busnya itu menyusuri sekitaran Bandung ya, kayak salah satunya itu terminal Cicahem, itu mampir ya. Karena kan nanti mengarah ke Surabaya dia itu masuknya tol Cisumdawu, bukan tol Cipularang. Jadi kayak ngitarin gitu loh. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Nanti mungkin kalau aku salah atau gimana, maaf. Mending kita lihat perjalanan bus ini ya, lewat mana aja ya di videoku kali ini ya. Ya, kita tunggu aja ya. Dan ini juga first timer banget ngajak anak naik bus ya. Kalau ngajak istri udah pernah ya. Tapi kali ini bertiga teman, naik bis bareng istri sama anak. Wah, rasanya kayak gimana ya? Lihat ntar aja temen deh. Ya udah, kayaknya aku mau ke toilet dulu sih temen, mau buang air kecil ya, sambil nunggu dulu ya untuk keberangkatan bisnya temen. Oke teman, ini aku sudah berada di dalam bis ya. Tadi nggak sempat ngerekam waktu proses naik karena barang bawaannya banyak sama ada anak kecil. Ini jam 15 lebih 04 atau jam 3 diberangkatkan dari Kebon Kawung nih. Setelah ini kayaknya menuju ke terminal Cicahem. Oke teman, ini aku review untuk kelas kompartemennya di Gunung Harta Transport Solution. Jadi seperti ini ya, kita di depan langsung disambut dengan TV ini. Ini nggak tahu ukuran TV berapa nih ya. Tuh pakai LG, terus ada remote TV. Masing-masing penumpang juga dapat bantal serta selimut. Ada leg rest, double leg rest ya, ini footrest, ada leg rest. Terus ada buat ngecas handphone, ini wireless charging loh tuh. Ini kursinya pakai Aldila seat ya. Ada cup holder 2 sama kayak sini buat HP ini kayaknya. Iya buat HP ini.
Untuk recliningnya di sini tuasnya ada 2 kaki sama senderan di sini, jadi nggak otomatis. Sini ada meja makan nih kayaknya nih. Coba kita lihat. Nah, ini dia untuk meja makan atau. Jadi kalau teman mau makan, mau baca buku atau mau mungkin buka laptop tapi nggak ngecas ya, ini bisa kalian buka nih. Jangan lupa ya tutup ya. Nggak keras nih. Nih untuk kompartemen dia ada pintunya, ada penutupnya tuh. Tutupnya nggak keras ya, supaya itu bisa rapat tuh. Sini untuk gordennya supaya menambah privasi ya. Wah, damai. Nih, tuh. Keren. Terus ini ada tirainya juga atau gorden, modelnya tarik. Agak miring. Wih, seriusan wah, ini gelap banget. Nggak kelihatan apa-apa ya. Wah, mantap nih. Ini ada lampu baca, lover AC sama USB port. Tapi ini yang masih Type A, bukan Type C ya teman. Sini ada colokan nggak? Wah, ada nih, ada colokan ya teman. Oh, yang ini ada Type C nya teman. Banyak ya opsinya, ada Type C, wireless, sama USB A untuk chargernya. Ini untuk kursinya nah, KHTS pakai Aldilasit yang model jumbo nih maksudnya. Dan ada speakernya, ini nggak tahu nih berfungsi atau enggak ya, 2 speaker ini. Ada palu pemecah kaca ya teman ya. Udah sih, mana lagi sih. Ini kayak kalau di belakang taruh barang bisa sih ini. Oh bisa nih bisa. Coba kita taruh barangnya. Ini kalau suasana dalam kompartemennya nih. Tuh, jadi ada ambient lightnya teman, menambah kesan mewah. Nah, yang 2 di depan itu sleeper teman. Jadi 2 sleeper 4 kompartemen. Keren. Mungkin kita lihat dulu ke atas ya, mumpung penumpangnya belum rame kayaknya. Yuk. Wah, asli nih kesan mewahnya dapat banget ya. Kompartemennya keren sih, keren. Begini nih kompartemennya nih. Sleepernya memang agak naik dikit ya kalau masuk. Itu ruang kemudi. Terus juga dilengkapi dengan CCTV nih, 1 buah nih dalam kompartemen atau di dek bawah teman. Hoi. Dadah dulu dong, hoi. Ya udah, coba kita lihat ke belakang teman. Ini ada toilet sama mini pantry. Ini kita lihat toiletnya. Nah, ini untuk toiletnya. Mewah, bersih, nggak bau teman. Mantap. Nah, ini untuk mini pantry-nya di sini ya. Jadi kalian bisa seduh air panas atau air biasa. Ada kopi, teh mungkin ya. Sampai ini gelas cupnya tuh. Keren. Ini untuk lantai menuju ke atas ya. Kita lihat aja teman. Nah, ini untuk di dek atas ya. Jadi ada eksekutif sama 2 kompartemen kelas. Tuh. Ini konfigurasi kursinya 2 beserta dengan leg rest terpisah ya tuh. Kursinya sama pakai Aldilasit nih. Dapat bantal sama selimut. Ada TV di masing-masing kursi teman. Ya sama sih. Terus ada kompartemen bagasi bagian atas dan ada CCTV. Mantap. Kompartemen ada 2 nih. Keren. Coba kita duduk di kursi sini dan enak banget. Luas
jarak antar kakinya dengan yang depan tuh ya. Tinggi aku 172 cm, ini nggak mentok pak, enak. Dan ini bisa dibuka sama digeser tuh, jadi napaknya bisa kaki atau sini tumit ya, atau lutut lah pokoknya. Keren. Sebenarnya yang eksekutifnya udah cukup sih ini ya, cuma tadi kan supaya first impression atau first experience lah, istri sama anak, makanya aku pilih yang kompartemen. Oke teman, ini udah di Terminal Cicahem ya, jam 15:51. Dan ini dia busnya, Gunung Harta Transport Solution. Mantap banget asli. Double decker terbaru, pakai Volvo Jetbus 5. Dan titik pemberhentian akhirnya di Malang ya teman-teman ya. Nih situasi dan kondisi di Terminal Cicahem. Masih hujan pak, jadi nggak lama-lama ya. Oke temen, ini berhentinya nggak lama ternyata ya. Tadi coba berapa ya? 5 menit mungkin ya. Langsung berangkat lagi loh teman, 15:55. Tuh ada Sugeng Rahayu, ada Budiman. Kalau di sini sih kebanyakan Budiman ya. Terminal Cicahem. Ada Goodwill. Dan untuk kompartemen serta sleepernya itu masih kosong teman. Jadi cuma aku, istri dan anakku aja ya. Atau kebanyakan eksekutif atas. Ini di kompartemen pun juga bagian kakinya masih luas ya temen. Tuh enak. Selimut diminggirin dulu. Damai lur. Wah enak ya. Tinggal direbahin aja nih kursinya. Kehujanan pak, tadi waktu di Terminal Cicahem masih hujan. Gerimis gitu ya, tapi gerimisnya kayak lebat gitu loh man. Jadi kehujanan. Basah semua pak. Ini apa yang naik kompartemen. Ini kita sampai mana ya teman-teman ya? Jadi nggak terlalu fokus tau. Apa Cilenyi apa ya? Kalau tadi tuh ini loh bocil lumayan ngeroeng dia jaga bocil. Terus juga ini dikasih snack kayak sih ya dari bapak krunya ini, kru GHTS nih. Kita lihat untuk isinya teman-teman. Ini dia teman untuk service snacknya ya. Ada roti isi krim meses. Apa lagi nih? Choco roll. Oh, ini kayak roti-rotian gitu ya. Teh kotak. Dua nih. Air mineral. Ini kayak 330 ml sih. Sama permen kiss ada 2. Udah sih itu aja sih. Ya simple dan cukup sih ini ya. Nggak lebay snacknya tapi nggak kurang juga. Mantap. Nah teman-teman, saat ini busnya ini kayak mau ngisi solar sih kayaknya. Ini di pom bensin ya. Jam 16:49. Kalau menurut peta ini kita berada di daerah Cilenyi ya. Dan mau masuk tol nih. Karena kalau di peta itu sekitaran sini ada pintu masuk tol atau tol lah pokoknya. Nah kemungkinan setelah ini bisnya
masuk ke tol. Alhamdulillah akhirnya nemu tol juga ya. Setelah keliling-keliling Bandung dan sekitarnya ini teman, bayangin aja nih, dari jam 3 sampai jam 5 keliling-keliling Bandung loh ya. Oke teman, ini sekarang jam 17.14 sampai di agen GHTS Cilenyi. Ini lagi naikin paket. Agennya ada di sini tuh. Jadi kalau teman-teman mau naik, oh ini nih, sorry. Kalau teman-teman Cilenyi mau naik GHTS, kalian bisa naik di sini ya. Itu udah jalan tol Cisumdawu. Nah, mungkin setelah ini kita langsung masuk ke dalam bis ya teman-teman. Wah, ini kalau mulai gelap, lampunya udah mulai pada dinyalain teman-teman. Dan mewah. Wih, saya ada mejanya Pak ternyata yang depan. Anjay, tau gitu yang di sini ya. Wah, keren-keren ini ambient light loh, seneng banget tau. Main ini ada meja gitu loh. Anjay, keren. Kalau yang lainnya sama semua sih. Tuh kalau yang belakang nggak ada mejanya. Oke teman, ini tadi setelah berhenti sekitar 10-15 menit ya, melanjutkan perjalanan. Jam 17.27 lepas dari agen GHTS di Cilenyi, tepatnya dekat jalan tol ini. Dan masih terpantau penumpang kompartemen hanya 2 ya, aku sama istriku di sebelah situ. Wah, mantep nih. Ini ambient lightnya nih keren banget, menambah kesan mewah. Gerbang tol Cisumdawu jam 18.30 teman-teman. Ini barusan melewati gerbang tol Cisumdawu ya. Gak kerasa loh. Untuk sejauh ini sih nyaman ya, suspensinya juga ya. Ya ada sih getaran dikit ya, cuma ya masih bisa ditoleransi lah. Udah mulai gelap nih kabinnya nih. Nih full tidur nih seharusnya ya. AC-nya juga dingin ini. Saran aku kalian bawa jaket atau sweater lah ya. Karena AC-nya pun udah bukan ditutup sih sebenarnya, kayak dikurangin gitu ya. Karena kan ini nggak bisa total ya untuk lover AC Adi Putra yang baru. Nah ini masih dingin Pak. Untungnya pakai jaket ini pas nih. Ini kalau pakai selimut makin enak sih. Ini belum tidur emang sengaja, soalnya kan tanggung nih, nanti ada servis makan di kilometer 166 apa kalau nggak salah tadi kata bapaknya itu ya. Kita lihat aja nanti ya. Tuh, bocil. Oke teman, ini sekarang jam 19:16 ya, sampai di rest area kilometer 166. Jadi bus Gunung Harta kalau dari Bandung itu melakukan servis makan di rest area kilometer 166. Ini ya untuk armada busnya. Kalau malam memang kelihatan mewah banget sih armada Gunung Harta ini, dengan memakai lampu atau ambient light warna warm white. Wah, menambah kesan mewah. Keren. Yang mana Pak? Oh yang sana itu? Ya. Oh ya, makasih ya. Ini kita servis makan dulu teman-teman. Nih, bareng istri sama anak. Wih, udah ganti baju nih. Cil.
Dada dulu, Dek. Adek, ini loh nasi ini loh. Ini loh, papi loh, Dek. Ini loh. Loh. Oh, itu ya. Ini info juga katanya renov nih rumah makannya. Mana Mbak rumah makannya? Yuk, ayo. Yuk duluan yuk. Tinggal kita aja nih yang lain udah duluan. Oh ternyata kita ini servis makan di rumah makan Sate Maranggi. Hah? Oh iya kata situ. Yang ditungguin yang Mbak. Oh ini Sate Maranggi. Ini dia teman-teman untuk rumah makannya Sate Maranggi Abah Purwakarta. Oke teman, ini dia untuk servis makannya ya. Kali ini aku milih menu nasi rendang. Terus ada sambal, terus apa ini kayak sayuran capcay apa ya? Kerupuk udang sama jeruk. Nah kalau nyonya ini milih nasi ayam kremes. Jadi ada tempenya. Sama ada lalapannya nih. Minum kita sama ya, teh hangat manis nih. Adik makan apa, Dek? Dek. Makan apa itu, Adek? Tempe ya? Dek. Adik makan apa, Dek? Dek. Oh. Ya udah langsung aja kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman, alhamdulillah akhirnya selesai juga ya untuk servis makan tadi di Sate Maranggi Abah. Abah siapa ya? Jadi tadi selesai istirahat ya teman-teman ya di rest area kilometer 166. Ini ruas Majalengka Cirebon nih kalau nggak salah ya. FYI juga untuk servis makan GATS dari Bandung dengan GATS yang dari Jakarta itu berbeda ya teman. Karena kalau seingat aku itu yang GATS Jakarta itu kilometer 102 Taman Sari, rumah makan Taman Sari ya. Nah kalau yang dari Bandung itu tadi Sate Maranggi itu ya. Untuk makanannya sih menurut aku lumayan enak ya tadi ya. Aku kebetulan pilih yang nasi rendang. Menurut aku enak. Memang sih dagingnya agak alot sedikit tapi bumbunya enak teman asli. Terus juga istriku tadi mesen ayam kremes. Ya biasa aja sih kok kremesnya sih, dengan minuman teh tawar ya. Untuk bisnya nih temen ya, bisnya menurut aku recommended banget ya asli. Apalagi bisa dibilang ini satu-satunya kompartemen kelas di rute Bandung menuju Surabaya maupun sebaliknya. Karena seingat aku itu adanya hanya sleeper yang lainnya. Tapi ada juga bukan kompartemen punya City Trans itu first switch atau switchnya versi City Trans yang ala-ala kursi pesawat first class itu teman. Yaitu juga recommended mungkin. Tapi kalau teman-teman sekalian nyari experience ruangan seperti ini kayak private gitu ya, itu kayaknya cuma Gunung Hatta ya kayaknya ya. Mungkin kalau dari teman-teman sekalian lebih tahu ada kompartemen yang lain, kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah. Yang jelas selama perjalanan dari Bandung sampai rest area tadi menurut aku enak. Bandingan suspensinya jelas enak karena ini sasis premium Volvo B11R 450 horsepower. Apalagi ini di lantai bawah ya, jadi enak lah pokoknya, nggak limbung kayak gitu ya.
jalan bergeronjal juga masih enak. Cuma memang tadi nggak tahu bapak drivernya beberapa kali ngeremnya agak sedikit dada ya, jadi agak lumayan kaget ya. Ditambah dengan pintu kompartemen ini ya, jadi biliknya itu kan kayak nggak ada ganjelan atau penahannya, jadi sering maju kok pas posisi kebuka ya. Maka mesti aku langsung tutup aja nih, karena kalau ditutup ada pengaitnya teman-teman. Yang lainnya sih enak, toiletnya bersih, wangi tadi. Terus dalam kabinnya juga bersih, nggak ada masalah. Paling ini TV-nya aja sih. Kalau di TV gue ini remote-nya nggak bisa ya, tapi ya bisa ke kru nanti bilang ya. Kalau aku sih nggak masalah sih, karena emang nggak nonton TV. Ya overall menurut aku enak lah bis KATS ini dari Bandung menuju Surabaya maupun Malang, karena titik akhirnya itu bukan Surabaya teman, melainkan di Malang. Kalau menurut kalian gimana teman? Coba kalian tulis kolom komentar di bawah ya. Ya udah teman, mungkin setelah ini aku tadi udah izin sama kru ini main ke depan ya, buat ngeliat jalanan selama di tol ya. Siapa tahu ketemu bis-bis lainnya. Nanti kita lihat aja deh. Kalau nggak gitu ya tidur. Ini istri sama anakku lagi nonton ya. Tuh lagi nonton tuh. Anakku jadi lagi makan temen. Tadi beli CFC karena makanan di tempatnya tadi nggak tahu nggak mau makan, akhirnya beli CFC tadi. Ya gitu aja sih dari aku sih temen. Kalau kalian penasaran dengan bus ini sampai di titik akhir, kalian simak video ini sampai habis ya. Oke teman, alhamdulillah akhirnya sampai juga di Medaeng nih ya. Jam 3:32 ini. Mantap naik Gunung Harta tadi, sempet tidur ya, nyaman banget. Ini aku turunnya di depan Grab Lounge. Mulai tadi turunnya depan kantor, tapi aku turun di sini karena mau naik Grab ya teman. Tapi ini rekomend loh untuk busnya ini, mantap. Oke teman, alhamdulillah akhirnya selesai juga ya perjalanan kali ini dari Bandung menuju Surabaya bareng KATS. Dan saat ini aku lagi nunggu Grab ya teman, mau balik ke rumah. Ini bareng istri sama anakku nih. Jadi gimana menurut kalian teman untuk bis yang aku naikin hari ini? Recommended atau enggak? Coba kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, mengikuti perjalananku bersama KATS dari Bandung menuju Surabaya. Bila teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, bye-bye. See you on the next video.